Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah menganugerahkan hidup untuk kami semua. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami hanyalah satu kali. Dan kami tahu seringkali kami hidup dengan tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu begitu banyak hal-hal yang seringkali membuat kami menjauhi Tuhan, karena kami lebih suka untuk berada dalam kehidupan yang bebas tanpa Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan khususnya melalui kesempatan-kesempatan ini dalam persekutuan yang kami dapat nikmati bersama. Meskipun persekutuan yang begitu sederhana, tapi kami juga berdoa, kiranya Tuhan kuduskanlah hati kami, khususnya pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami berdoa, pada saat kami merenungkan firman. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali kurang beriman ini, untuk kami bisa dengan percaya kepada Engkau di dalam segala kondisi apapun. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, dan Engkau adalah Allah yang punya keadilan. Dan kami rindu hidup kami senantiasa selaras dengan apa yang ada pada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa peka terhadap firman-Mu, sehingga kami belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami bisa punya keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Dan tolonglah kami supaya setiap sabda-Mu senantiasa membuat kami mengalami setiap jaminan yang Tuhan anugerahkan. Jangan biarkan kami tidak peduli dengan apa yang ada sekeliling kami. Jangan biarkan kami juga tidak peduli dengan firman yang senantiasa dianugerahkan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, khusus dalam sesi yang terakhir pada malam hari ini. Di dalam kitab Obadja yang sudah kami bahas dengan begitu panjang. Tuhan, tolonglah supaya kami dapat senantiasa peka di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami diberikan keberanian untuk dapat meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman, meresponi perjuangan iman. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Obadja. Dan kita akan membaca bagian yang terakhir dari kitab Obadja, yaitu kita membaca ayat 17 sampai kepada ayat yang terakhir. Mari kita membacanya di dalam ayat 17 sampai kepada ayat 21. Dan mari kita membacanya, dan kita akan menutup eksposisi kitab Obadja dengan pembacaan ini. 1, 2, 3. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula ranah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekalian. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, yaitu kitab Obadja adalah the shortest book dari Bible. Adalah kitab yang paling singkat yang ada di dalam kitab suci, dan bicara tentang kehancuran Edom. Dan kita sudah panjang lebar bicara bahwa Edom
adalah keturunan dari Esau, di mana Esau adalah nenek moyang dari Edom yang menaruh dendam oleh dendamnya kepada Yakub. Kenapa? Karena Yakub menjual akan kacang merah, sop kacang merah, dan menukarkan dengan apa yang namanya hak kesulungan. Dan kita melihat Esau hatinya begitu jahat, berusaha untuk menghancurkan keturunan dari Yakub, dan akhirnya kita melihat yang dilakukan Edom adalah pada saat kerajaan Babilonia berusaha untuk melenyapkan akan bangsa Israel, maka Edom yang adalah bangsa yang satu rumpun, yaitu Edom adalah nenek moyangnya adalah kakak daripada Yakub. Tetapi justru kita melihat yang dilakukan Edom yaitu apa? Dia bersama-sama dengan Babilonia ikut-ikutan untuk menghancurkan Israel. Ikut-ikutan menjarah. Ikut-ikutan menangkap dan membiarkan untuk orang Babilonia untuk membunuh mereka. Dan mereka termasuk adalah bangsa yang bersuka cita waktu Yerusalem dijarah, waktu Yerusalem dihancurkan, dan waktu dipermalukan, maka bangsa Edom bersuka cita di atas penderitaan orang-orang Israel. Nah, saudara, maka disitulah kita melihat keturunan dari Esau adalah keturunan yang jahat. Keturunan dari Esau adalah keturunan yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Maka itulah kenapa kalau sudah melihat dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, Aku mengasihi Aku mengasihi Yakub, namun aku membenci Esau. Aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Saudara, waktu kita melihat seperti ini, banyak orang yang sangat-sangat merasa kalimat ini adalah kalimat yang tidak sepatutnya. Kenapa? Tuhan, bukankah Engkau adalah Allah yang penuh kasih? Kalau Engkau adalah Allah yang penuh kasih, kenapa Engkau justru menghancurkan Edom? Kenapa Engkau membenci Edom? Dan bahkan Engkau mempersulit Edom? Bukankah itu adalah keturunanmu juga? Itu adalah hal di mana Tuhan memberikan nenek moyang yang sama dari keturunan Abraham. Tapi kenapa Tuhan justru kau mengatakan aku membenci Esau? Saudara, sebenarnya ini menjadi satu pelajaran bagi kita, yaitu apa? Tuhan tidak pernah netral. Tuhan memiliki akan kekudusannya. Dan kekudusan dengan ketidakkudusan tidak bisa bersatu. Suci dengan dosa tidak bisa bersatu. Maka tidak ada yang netral di dalam dunia ini. There is no neutrality in this world. Maka itulah kenapa kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja, kita pun harus memiliki peranan yang sama, yaitu gereja tidak akan pernah netral dengan dunia. Gereja tidak akan pernah netral dengan dosa. Dan gereja tidak akan pernah netral dengan apa yang menjadi kelakuan manusia, yang menjadi goal manusia, maupun yang menjadi ambisi manusia. Jadi kita melihat bagaimana gereja harus punya semangat tidak netral. Karena dosa tidak mungkin menjadi sesuatu yang dapat didamaikan di dalam firman. Maka firman menyatakan Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan juga menyatakan dalam firman Tuhan membenci dosa. Maka waktu dikatakan Allah membenci Esau, di sini membenci Esau bukan karena pribadi Esau, tapi justru pertama adalah karena di dalam kemahatauan Tuhan sudah tahu bahwa Esau tidak mungkin bertobat. Dan kedua, kenapa Tuhan tidak netral di dalam hal ini? Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa tolerir dosa. Tuhan tidak bisa tolerir akan apa yang bukan
yang menjadi sesuatu yang kudus adanya. Jadi kita melihat hari ini, kita sebagai orang percaya seharusnya belajar, bukan belajar untuk netral, tapi kita harus belajar untuk tidak netral. Kita harus belajar tidak netral terhadap dosa. Kita harus belajar tidak netral terhadap pendosa-pendosa yang tidak mau bertobat. Kita harus belajar tidak netral. Contohnya adalah kita melihat hari ini banyak teroris-teroris. Bagaimana kita memiliki pendapat terhadap teroris-teroris tersebut? Saudara, di satu sisi kita harus berani berkata bahwa yang menjadi pemikiran dari teroris, tidak peduli dia punya agama, tidak peduli dia punya akan prinsip-prinsip akidah-akidah yang begitu religius. Tetapi di saat segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka adalah sesuatu yang berdosa, maka kita harus berani untuk menyatakan bahwa itu adalah dosa. Waktu kita melihat seperti yang kita dengar, yaitu teroris-teroris yang meledakkan dirinya dengan bom supaya dia bisa masuk surga, saudara, itu adalah sesuatu aksi teror yang egois. Kenapa? Karena dia ingin memasukkan orang lain ke neraka, dan dia cuma mau memasukkan dirinya sendiri masuk surga. Saudara, kalau orang mati adalah supaya orang lain bisa masuk surga, maka itu adalah satu perbuatan yang mulia. Tapi ini mati untuk orang lain mati, dan dia masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Saudara, maka ini adalah satu kualitatif different yang kita bisa lihat. Yesus Kristus datang dalam dunia, dia justru mati supaya ada kehidupan bagi orang-orang yang mau bertobat, yang mau meresponi panggilan Tuhan, yang mau meresponi akan setiap apa yang Tuhan nyatakan, yaitu keselamatan. Tapi justru kita melihat yang dilakukan teroris-teroris yang pakai aksi agama, pakai aksi religius, dengan mengatakan, waktu aku jihad, maka aku akan mati, dan waktu seketika mati di dalam aksi jihad, saya langsung masuk surga. Saudara, maka sebenarnya kalau kita bisa katakan, mereka adalah orang-orang yang depresi, karena mereka tidak yakin masuk surga. Karena mereka tidak yakin masuk surga, maka aksi jihad dipakai kesempatan oleh mereka untuk apa? Untuk mereka dengan yakin bisa masuk surga dengan cara melakukan aksi teror itu. Saudara, maka banyak orang-orang yang seperti ini sudah memakai nama Tuhan, sudah pakai agama, sudah pakai setiap akidah-akidah, tetapi semua religiusitas semua itu justru membuat dia bukan melakukan apa yang penuh kasih, apa yang penuh adil, tapi semua justru memporak-porandakan keharmonisan dunia. Maka saudara, waktu kita hari ini lihat di sekeliling kita, banyak sekali akan satu respon-respon yang muncul terhadap seorang yang bernama Joseph Paul Chang. Joseph Paul Chang, kita semua tidak setuju dengan dia punya doktrin. Karena dia tidak percaya Allah Tritunggal. Dia tidak percaya Allah Tritunggal, dia percaya bahwa Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah satu. Dan dia tidak percaya konsep Allah Tritunggal. Maka bagi orang reform, orang yang nggak percaya Allah Tritunggal, itu adalah bidat sesat. Tetapi saudara, meskipun kita tidak setuju dengan dia punya teologi, kita tidak setuju dengan apa yang menjadi iman kepercayaannya. Tetapi apa yang dia lakukan, khususnya untuk berani mengcounter, untuk berani untuk menyatakan Injil Kristus, untuk menyatakan Kristus satu-satunya, bertobatlah, dan juga the spirit of evangelism, the spirit of apologetics-nya. Kita harus berani untuk berkata bahwa dia melakukan dengan apa yang seharusnya juga ada pada diri orang-orang Kristen yang lain. Yaitu berani memberitakan Injil, berani membaptis, dan juga berani untuk mendefense dan melakukan offense terhadap iman kepercayaan.
Maka kita tidak akan bicara tentang Yosef Paul Chang karena secara teologi kita tidak setuju, tapi secara semangat penginjilan dan juga semangat untuk memberitakan kebenaran melalui apologetika, kita juga akan berkata bahwa kita justru perlu punya semangat seperti itu. Tapi saya mau kembali. Gereja tidak boleh netral terhadap dunia. Di saat dunia menawarkan sekularisme, di saat dunia menawarkan konsumerisme, di saat dunia menawarkan postmodernisme, maka kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh netral. Karena untuk melakukan sebuah penetralan, berarti ada kompromi di situ. Kalau terjadi sebuah kompromi, maka pertanyaannya, berarti imanmu ada aplikasi tidak? Maka kemungkinan orang yang berkompromi adalah apa? Mereka tidak mau mengaplikasikan iman yang benar. Mereka cuma mau mencampur adukkan iman yang benar dengan iman yang salah. Sehingga saling memperalat dan akhirnya segala sesuatu tidak lagi mewakili apa yang benar, tetapi segala sesuatu akhirnya menjadi kacau balau. Dan akhirnya kita melihat kebenaran menjadi semu. Saudara, saya pada saat merenungkan ini, Tuhan waktu berkata, aku membenci Esau, aku mengasihi dari Yakub. Satu sisi yang pertama yaitu Tuhan mengajarkan melalui kisah ini, yaitu gereja tidak boleh netral, gereja harus tahu standpoint-nya dengan sejati. Harus no compromise di dalam memperjuangkan itu. Tapi pertanyaannya, saudara, kita perlu juga belajar untuk bagaimana kita peduli. Peduli terhadap apa, saudara? Kita peduli. Waktu nama Tuhan diabaikan, apa yang menjadi respon kita? Waktu nama Tuhan direndahkan, apa yang direspon kita? Waktu kebenaran diinjak-injak, apa respon kita? Saudara, waktu kita melihat Esau, waktu menjual hak kesulungannya demi kacang merah. Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan Yakub memperoleh hak kesulungan dan menerima berkat dari hak kesulungan? Meskipun kita tahu bahwa itu kita tahu salah, yaitu apa? Yaitu Esau yang seharusnya dapat berkat. Dan kita melihat seakan-akan Yakub melakukan penipuan, yaitu menipu Ishak untuk memperoleh berkat. Tetapi saudara, kenapa Tuhan justru dengan tidak kompromi membiarkan berkat itu tetap diberikan kepada Yakub? Saudara, saya percaya karena Tuhan sakit hati. Saya percaya bahwa Tuhan sakit hati. Dan Tuhan sakit hati, kenapa? Karena berkat Tuhan sudah tidak direspon dengan benar. Firman Tuhan sudah tidak direspon dengan benar. Setiap apa yang menjadi aksi Tuhan tidak direspon oleh anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak segan-segan untuk melakukan akan satu hal, yaitu apa? Melakukan didikan, melakukan ganjaran kepada anak-anak Tuhan. Saudara, maka ini menjadi satu pelajaran. Pedulikah kita di saat Tuhan sakit hati karena anak-anak Tuhan justru yang melakukan dosa? Anak-anak Tuhan justru yang melakukan perbuatan yang keji. Anak-anak Tuhan yang justru tidak ngerti isi hati Tuhan. Saudara, Tuhan kita percaya Dia adalah Allah yang sempurna. Tapi bukan berarti Tuhan Allah tidak punya kedaulatan untuk menarik setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Maka saudara, pelajaran yang perlu kita tahu, yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak netral. Karena apa? Tuhan begitu berharga. Nama Tuhan begitu suci. Firman Tuhan begitu kudus. Firman Tuhan begitu mulia. Tapi kita sia-siakan. Tapi kita tidak menganggapnya penting. Dan bahkan kita melawan firman.
Bahkan kita tidak mau hidup dituntun oleh firman. Jadi saudara, melihat hal seperti ini, maka tidak heran waktu kita melihat kondisi bagaimana bangsa Israel diperlakukan dengan keji oleh Edom. Maka saudara, orang-orang yang ada di dalam Israel, mereka tahu yaitu apa? Cuma dua macam. Tuhan berikan malapetaka ini adalah karena Tuhan menghukum kami. Tapi kedua, Tuhan izinkan malapetaka ini terjadi adalah karena Tuhan mau hukum musuh. Nah, saudara, ini dua pemikiran yang harus kita lihat dengan lebih luas. Maka kalau saya hari ini menderita, atau saya hari ini mengalami sakit, atau saya mengalami akan sesuatu yang sangat-sangat saya tidak bisa untuk bereskan, maka saudara, cuma dua macam. Pertama adalah karena saya yang berdosa, maka saya menerima semuanya ini. Atau kedua, di saat saya mengalami ini, bukan karena saya berdosa, tapi justru karena Tuhan mau hukum orang yang melakukan dosa. Tuhan mau hukum orang untuk mereka bertobat. Tuhan mau hukum orang untuk sadar diri berdosa. Dan Tuhan mau mengubah hidup orang untuk menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara, ini menjadi satu dalil yang perlu kita yakini. Maka duka cita juga selalu adalah berkaitan dengan dosa kita. Tetapi duka cita juga datang untuk apa? Untuk menyatakan dosa orang lain untuk bertobat. Kalau kita katakan Yesus Kristus datang dunia, apakah dia berdosa? Tidak. Dia menderita adalah karena supaya orang-orang berdosa bertobat. Dan karena supaya orang-orang berdosa bertobat, maka dia harus menderita untuk menjamin keselamatan, untuk memberitakan akan pengharapan. Dan semuanya itu hanya dapat digenapi di dalam pribadi Kristus Yesus. Maka saudara, ini menjadi satu dalil bagaimana Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu berharga. Maka waktu kita katakan, kalau kita demikian, Edom dan Yakub, Esau dan Yakub, kalau kita melihat apakah memang mereka bisa berdamai, saudara, berdamai hanya bisa terjadi di dalam Tuhan yang suci. Maka Yakub dan Esau, Israel dan Edom hanya bisa dapat berdamai di saat mereka semua takluk kepada Tuhan, mereka semua bertobat di dalam Tuhan, dan mereka semua kembali kepada ketaatan yang sejati di hadapan Tuhan. There is no compromise, there is no more discuss. Maka Kristus yang adalah Mesias harus menjadi satu-satunya solusi dari semua. Maka saudara, kita melalui ayat 17 sampai ayat yang ke-21, kita bisa bagi di dalam 3 outline. Outline yang pertama, yaitu dikatakan, ayat 17. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki tanah miliknya. Nah, saudara, kondisi saat itu adalah Yerusalem dihancurkan. Bangsa Israel sudah tidak punya pengharapan. Kerajaannya sudah hancur. Babylonian sudah meratakan Yerusalem. Sudah meratakan kerajaan Israel. Sudah diratakan. Maka kalau sudah diratakan, berarti apa? There is no hope. Tidak ada pengharapan. Tidak mungkin menang. Karena apa? Simbol kemenangan saja sudah tidak ada. Tapi saudara coba lihat di ayat 17. Tetapi di Gunung Sion, saudara, kata Gunung Sion menjadi satu penekanan, yaitu apa? Yaitu the victory. Itu menjadi satu simbol yang diangkat. Gunung Sion adalah tempat kemenangan
orang-orang percaya. Gunung Sion adalah simbol di mana Tuhan bersemayam di tempatnya. Maka Saudara, di sini Gunung Sion, orang-orang akan terluput. Berarti menyatakan bahwa the people of God will still have victory. Maka menyatakan bahwa penderitaan memang berat, tapi jangan pikir dengan adanya penderitaan itu there is no victory. Karena Tuhan menyatakan di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Berarti menyatakan kemenangan itu ada. Yes, penderitaan ada, tapi kemenangan juga ada. The existence of victory. Dan semua itu dinyatakan melalui Gunung Sion. Gunung yang adalah tempat kudus. Dan disitulah di ayat 17 menyatakan, the people of God still have hope. Masih memiliki pengharapan. Masih bisa memiliki victory. Dan victory itu disiapkan oleh siapa? Bukan disiapkan oleh raja, bukan disiapkan oleh nabi, bukan disiapkan oleh rakyat, tapi disiapkan oleh Tuhan. Maka keadaan bangsa Israel, waktu baca ayat ini, saya yakin dan percaya, mereka semua mengatakan, Gunung Sion akan ada orang yang terluput. Coba lihat di sekeliling kami, semuanya sudah hancuran. Maka bagaimana mungkin ada victory? Tapi Saudara, waktu kalimat dikatakan Gunung Sion akan ada orang terluput, gunung itu adalah tempat kudus, dan keturunan Yakub memiliki tanah miliknya. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Sehingga pada saat orang-orang yang percaya kepada Tuhan memegang janji Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar memegang janji Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang harus belajar menanti apa yang namanya janji Tuhan. Orang Yahudi percaya bahwa janji Tuhan pasti akan ditepati. Janji Tuhan pasti terjadi. Nubuat Tuhan pasti akan tergenapi. Itulah konsep orang-orang Yahudi. Maka ayat 17 memberikan satu dalil. The people of God will have victory. Maka saudara, di dalam keadaan seakan-akan orang Edom jauh lebih menang daripada orang Israel. Tapi janji Tuhan mendahului dan menyatakan justru Israel akan menang. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan kemenangan itu. Lalu ayat 18 dikatakan bahwa apa? Orang-orang yang menjadi keturunan Yakub menjadi api. Keturunan Yusuf jadi nyala api. Keturunan Esau jadi tunggul gandum. Mereka membakar, memakan habis. Dan keturunan Esau tidak ada seorang pun terlepas. Sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Ayat 18 menyatakan apa, saudara? Menyatakan, the people who reject God, for those who reject God, they will be judged. Mereka akan dihakimi dan tak terlepas satupun. Maka saudara, meskipun Yakub harus menjadi keturunan yang dibinasakan, mengalami penderitaan, keturunan Yusuf mengalami penderitaan, dan kita melihat semua dari mereka mengalami akan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada. Namun Tuhan juga berjanji bahwa dari keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas. Sudah menunjukkan betapa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan waktu menyatakan aku membenci Esau, maka Tuhan sungguh-sungguh membenci Esau. Dan Tuhan membenci Esau, Tuhan tidak ingkar. Tidak ada seorang pun yang terlepas. Dan saudara, itu adalah janji Tuhan yang dikomitmenkan, dikerjakan, bahkan digenapi. Jadi firman Tuhan tidak berdiri sendiri dan tidak menjadi sesuatu yang kompromi.
firman Tuhan pun menyatakan keadilan, menyatakan akan penggenapan setiap janji Tuhan. Maka ayat 17 menyatakan the people of God will have victory. Still have victory. Still have hope. Dan ayat 18, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak bergantung kepada Tuhan, mereka akan dihakimi, yaitu tidak terlepas dari penghakiman Tuhan. Nah, terakhir yaitu 19-21. Dikatakan bahwa tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau. Saudara, di sini menyatakan bahwa pegunungan Esau tidak akan menjadi milik Esau lagi. Orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah Filistin. Filistin memang pernah menempati Kanaan, tapi Kanaan tidak akan pernah menjadi milik Kanaan selama-lamanya. Tetapi Tuhan menuntun orang-orang, khususnya orang-orang percaya, untuk memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim. Mereka akan memiliki daerah Samaria. Suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang Israel akan diangkut dari pembuangan, memiliki tanah dari Kanaan sampai Sarfat. Dan Yerusalem akan dibangun dan diangkut dalam pembuangan dan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Saudara, inilah satu hal di mana segala sesuatu yang secara kasat mata kita melihat, semuanya tidak ada pengharapan, semuanya sudah dihancurkan, semua sudah dirusak. Edom kelihatannya menang. Tetapi justru, saudara, Tuhan menyatakan janji, Tuhan menyatakan pemeliharanya, dan Tuhan juga memberikan bahwa apa? Bahwa janji Tuhan, pengharapan Tuhan akan menjadi sebuah action yang merubah hidup. Maka transformasi sungguh-sungguh terjadi. Perubahan sungguh-sungguh terjadi. Janji Tuhan sungguh-sungguh merubah hidup. Janji Tuhan sungguh-sungguh merubah sejarah. Janji Tuhan sungguh-sungguh merubah akan kepercayaan. Khususnya apa? Kepercayaan bahwa Tuhan penderitaan akan selalu membuang kita. Tapi justru penderitaan membawa kita semakin mengerti Tuhan. Maka dikatakan penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung, menghukum pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan ampunya kerajaan itu. Sehingga kita melihat yang diduduki oleh Esau, maka hari ini kita melihat semua sudah ditaklukkan dan semua sudah kembali kepada yang digenapi, yaitu adalah kembali kepada tempat orang-orang percaya. Saudara, Edom tidak akan pernah menang. Tuhan mengatakan, dari keturunan Esau, semua akan tidak terlepas. Semua pasti akan dibinasakan. Kemarin saya ada khotbah di dalam eksposisi kitab Esther. Kitab Esther ada tokoh namanya Esther, Mordekai, dan Haman. Kenapa Haman dia dimusuhi oleh Mordekai? Kenapa Haman dimusuhi oleh orang Yahudi? Karena Haman dia adalah dari keturunan Agag. Agag adalah dari bangsa Amalek. Bangsa Amalek adalah satu rumpun dengan bangsa Edom. Dan nenek moyang mereka sama, yaitu adalah dari Esau. Maka kita melihat bangsa Amalek pun, di dalam kitab Perjanjian Lama pun, Tuhan menyatakan, bangsa Amalek akan ditumpas habis. Bangsa Amalek akan dihancurkan karena Tuhan menyatakan itu. Jadi Edom dihancurkan, tidak akan ada yang terlepas. Bangsa Amalek pun Tuhan menyatakan tidak akan pernah terlepas. Kenapa? Semua akan dibasmi. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan menyatakan keadilan. Dan Tuhan menyatakan akan kedaulatan. Dan Tuhan menyatakan bahwa sungguh-sungguh orang yang percaya pada Tuhan, penderitaan bukan sesuatu yang harus menjadi halangan untuk kita mempercayai Tuhan. Justru penderitaan Tuhan bisa pakai untuk mengkonfirmasi bahwa engkau semakin mengerti Tuhan
dengan lebih limpah di dalam Tuhan. Maka saudara, Edom tidak akan pernah menang. Karena apa? Karena Tuhan menyatakan dari keturunan Yakub akan ada yang namanya juru selamat. Dan dari keturunan Yakub, disitulah kita melihat ada Daud. Dan kita melihat dari keturunan Yakub ada Abraham. Dari keturunan Yakub di situ nenek moyangnya adalah satu sampai kepada Yesus Kristus. Kita melihat di sini keselamatan sungguh-sungguh sudah menjadi satu dalil, yaitu apa? Keselamatan yang benar, keselamatan yang kudus, pasti akan terjadi. Nah, surat tadi saya sharing tentang Haman, Mordekai, dan Esther. Jika Haman tidak dibasmi, maka apa yang akan terjadi? Jika Haman tidak dibasmi oleh Mordekai dan Esther, maka yang terjadi yaitu apa? Pastilah Esther dan Mordekai yang dibasmi oleh Haman. Maka kalau Haman bisa membasmi Mordekai dan membasmi akan siapa yang namanya Esther dan membasmi orang Yahudi, maka apa yang terjadi? Maka Yesus tidak mungkin lahir dari bangsa Yahudi. Yesus tidak mungkin lahir dari bangsa Israel. Kenapa? Karena sudah dibasmi oleh Haman. Maka saudara, kitab Esther, waktu Haman berusaha untuk melakukan genosida, yaitu untuk membasmi satu bangsa, membasmi Mordekai, membasmi Esther, dan membasmi semua orang Yahudi. Di situ sama membasmi orang Yahudi, membasmi orang Israel, sama saja membasmi sejarah keselamatan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Maka itulah kenapa Tuhan menggagalkan Haman. Saudara, di dalam sejarah genosida, bangsa Yahudi itu mengalami sejarah genosida yang terbesar pertama adalah dari Haman. Haman melakukan genosida berusaha untuk hancurkan akan bangsa Israel. Kedua, kita melihat dalam sejarah modern yaitu adalah Hitler. Hitler berhasil. Dia basmi jutaan orang Yahudi. Tapi apakah berarti dia berhasil secara total? Tidak. Memang ada jutaan orang yang mati. Tapi bukan berarti sejarah sudah berubah. Justru Tuhan menyatakan keadilannya. Sehingga akhirnya kita melihat Haman mati. Kedua, kita melihat Hitler mati. Dan kenapa mereka semua mati? Karena mereka melawan akan apa yang dijanjikan Tuhan. Maka hari ini saya akan tutup dengan satu hal. Kitab Obadja justru mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan penuh kasih menjaga bangsa pilihannya. Bangsa pilihan memang menderita. Bangsa pilihan harus mengalami akan hal-hal yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mencintai bangsa tersebut. Meskipun harus disiksa sana-sini, meskipun harus dikecewakan sana-sini, meskipun harus mengalami penganiayaan sana-sini. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang sekedar mengatakan, kamulah bangsa pilihanku, kamulah biji mataku. Tidak. Tuhan bukan cuma ngomong doang, tapi kita juga melihat Tuhan menyatakan rencananya, menyatakan penggenapannya, sungguh-sungguh tidak kompromi, dan dia hadir di dalam sejarah. Hari ini di saat kita punya kesedihan, hari ini kita punya penderitaan, kita punya hari-hari yang begitu berat untuk kita lalui di dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin yang sangat menyakitkan saudara bukan orang yang di luar saudara. Mungkin yang menyakitkan saudara adalah orang-orang yang mungkin satu agama dengan kita. Mungkin adalah satu gereja dengan kita. Mungkin adalah orang yang satu iman di dalam kita. Tapi saudara percayalah bahwa Tuhan punya kedaulatan, tidak mungkin salah. Waktu Tuhan mengatakan aku membenci Esau, Esau adalah sama-sama satu rumpun. Kalau kita bisa pakai istilah sekarang itu, Esau satu agama.
satu gereja, satu keluarga, tetapi dia pun bisa melawan Tuhan. Jadi saudara jangan pikir bahwa sama-sama satu gereja, tidak mungkin Tuhan selalu menyatakan cinta kasih kepada mereka. Kenapa? Karena pasti iblis tidak tinggal diam untuk in the cost di dalam gereja, in the cost di dalam setiap tempat di mana anak-anak Tuhan berada, untuk merusak, untuk menghancurkan, dan memporak-porandakan rencana Tuhan. Maka kitab Obadjah adalah satu kitab yang justru mengajarkan kepada kita, the people of God will have the victory. For those who reject God, they will be punished. Dan percaya bahwa dalam segala apa yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin seakan-akan tidak adil, tetapi semua akan ditunjukkan di dalam waktunya, di dalam rencananya, dan semuanya akan dibukakan kepada kita, sehingga kita akan tahu, truly, God is love, dan memberikan kebenaran. Kiranya Tuhan memakai pembahasan ini, mengingatkan kepada kita, jangan saudara pikir tak ada kemenangan. Kemenangan itu ada. Dan kemenangan hanya ada di dalam Kristus. Dan pertanyaannya, do you accept Christ atau tidak? Dan kiranya Tuhan memakai kesempatan ini. Kristus memenangkan kita. Dan Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Dan Kristus memberikan keyakinan bahwa victory itu ada. Ada di dalam Kristus satu-satunya. Dan biarlah kita hidup di dalam Dia. Baik, saudara sekalian, mari kita tutup bersama-sama di dalam doa. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kita. Baik, kita tutup sama-sama dalam doa. Saya minta untuk saudara Sunjoyo bisa menutup di dalam doa untuk kita semua. Apakah Sunjoyo memungkinkan untuk berdoa? Kalau tidak memungkinkan, saya akan tutup di dalam doa. Bapa surga, kami berterima kasih atas pembahasan pada malam hari ini. Bersyukur atas setiap renungan firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa bersama-sama terima. Tuhan, tolonglah kami. Kalau kami seringkali kecil hati, kecil iman, maupun kami kurang percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih. Seringkali kami melihat kejahatan manusia, kami tidak bisa punya iman untuk mempercayai sebuah kemenangan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat semakin penuh dengan keberanian untuk melangkahkan hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa sungguh-sungguh Tuhan adalah Tuhan satu-satunya yang dapat membukakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik, yang terbenar di dalam waktu yang Tuhan tetapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih untuk pembahasan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang sanggupkan kami semua untuk kami bisa dapat dengan iman kami mempercayai kemenangan yang hanya dapat terjadi di dalam Kristus Yesus satu-satunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.